Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan sepak bola Indonesia dan Vietnam menjadi salah satu rivalitas paling panas di Asia Tenggara. Bukan hanya persaingan di atas lapangan, tetapi juga perang opini di media. Setiap kali timnas Indonesia meraih kemenangan, mendapatkan pemain naturalisasi baru, atau mencatat prestasi tertentu, selalu ada saja media Vietnam memberikan komentar pedas. Bahkan tak jarang pemberitaannya dianggap menyindir atau meremehkan perkembangan sepak bola Indonesia. Lalu muncul pertanyaan, mengapa media Vietnam begitu sering menyoroti timnas Indonesia? Apakah karena iri, takut, atau memang hanya bagian dari strategi media untuk menarik perhatian pembaca? Pada video kali ini kita akan membahas 8 faktor yang membuat media Vietnam seolah tidak pernah berhenti membahas timnas Indonesia. Yang pertama adalah karena Indonesia kini menjadi pesaing terbesar Vietnam di kawasan Asia Tenggara. Jika kita melihat beberapa tahun ke belakang, Vietnam pernah menjadi kekuatan dominan ASEAN. Mereka menjuarai Piala AFF 2018, tampil impresif di kualifikasi Piala Dunia, dan menjadi tim Asia Tenggara pertama yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Saat itu banyak media Vietnam memandang negaranya sebagai kiblat sepak bola ASEAN. Namun situasi mulai berubah ketika Indonesia melakukan pembenahan besar-besaran. Kehadiran Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI, peningkatan kualitas kompetisi, pembangunan infrastruktur, hingga masuknya banyak pemain diaspora membuat perkembangan Indonesia sangat cepat. Perubahan ini otomatis menjadi perhatian media Vietnam karena posisi mereka sebagai tim terbaik di kawasan mulai mendapat tantangan serius. Faktor kedua adalah kebijakan naturalisasi Indonesia. Inilah topik yang paling sering dijadikan bahan pemberitaan media Vietnam. Indonesia mendatangkan pemain-pemain yang berkarir di Eropa untuk memperkuat skuad timnas Indonesia. Kebijakan ini membuat kualitas Garuda meningkat drastis. Sebagian media Vietnam menganggap Indonesia terlalu bergantung pada pemain naturalisasi. Namun di sisi lain mereka juga mengakui bahwa kualitas timnas Indonesia memang mengalami peningkatan. Perlu dipahami bahwa naturalisasi bukan hanya dilakukan Indonesia. Vietnam, Malaysia, Filipina, Singapura, bahkan Thailand juga pernah memanfaatkan pemain keturunan atau pemain naturalisasi. Bedanya Indonesia melakukannya dalam jumlah lebih banyak sehingga lebih sering menjadi sorotan. Faktor ketiga adalah persaingan perebutan posisi terbaik di ASEAN. Setiap negara tentu ingin diakui sebagai yang terbaik di Asia Tenggara. Ketika Indonesia mulai naik peringkat FIFA, mengalahkan beberapa tim kuat Asia, dan tampil kompetitif melawan negara-negara Timur Tengah, perhatian media Vietnam semakin besar. Bagi media olahraga, persaingan seperti ini merupakan bahan berita yang sangat menarik karena mampu meningkatkan jumlah pembaca. Faktor keempat adalah karena Indonesia memiliki basis supporter yang sangat besar. Timnas Indonesia memiliki jutaan penggemar yang aktif di media sosial. Setiap kali media Vietnam menulis artikel mengenai Indonesia, baik bernada positif maupun negatif, artikel tersebut hampir pasti mendapatkan jumlah klik, komentar, dan interaksi yang sangat tinggi. Dalam dunia media digital, semakin tinggi jumlah pembaca, semakin besar pula potensi pendapatan dari iklan. Artinya pemberitaan mengenai Indonesia seringkali bukan semata-mata karena kebencian, tetapi juga karena alasan bisnis. Faktor kelima adalah rivalitas yang semakin panas di lapangan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dan Vietnam sering bertemu pada pertandingan penting, mulai dari Piala AFF, SEA Games, hingga kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan kedua negara hampir selalu berlangsung sengit dan penuh tensi. Rivalitas seperti ini membuat media kedua negara saling memberikan perhatian lebih.
Bahkan media Indonesia pun sering memberitakan perkembangan sepak bola Vietnam ketika kedua tim akan bertemu. Jadi fenomena ini sebenarnya terjadi dua arah. Faktor keenam adalah perubahan kekuatan sepak bola Indonesia. Dulu Indonesia sering dipandang sebagai tim yang memiliki supporter luar biasa, tetapi belum konsisten dalam prestasi. Kini situasinya berbeda. Timnas Indonesia berhasil menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Memiliki banyak pemain yang bermain di Eropa dan mulai diperhitungkan oleh negara-negara Asia. Perubahan inilah yang membuat banyak media Vietnam terus mengikuti perkembangan Indonesia, karena bagi mereka Indonesia bukan lagi sekedar lawan biasa. Faktor ketujuh adalah karakter media modern. Harus diakui media saat ini hidup dari perhatian publik. Judul yang provokatif biasanya lebih mudah menarik pembaca dibandingkan judul yang biasa-biasa saja. Karena itu tidak semua artikel yang terlihat menyindir benar-benar mencerminkan pandangan seluruh masyarakat Vietnam. Seringkali judul dibuat lebih sensasional agar memancing klik. Inilah yang dikenal sebagai strategi clickbait. Sayangnya banyak pembaca hanya membaca judul tanpa memahami isi artikel secara utuh. Akibatnya muncul anggapan bahwa seluruh media Vietnam selalu membenci Indonesia. Padahal kenyataannya tidak demikian. Ada banyak juga media Vietnam yang memberikan apresiasi terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Mereka mengakui Indonesia berkembang pesat, memiliki regenerasi pemain yang baik, dan menjadi salah satu kandidat kuat juara ASEAN. Faktor kedelapan adalah rivalitas di media sosial. Saat ini perang komentar bukan hanya terjadi antar media, tetapi juga antar supporter. Setelah pertandingan selesai, media sosial sering dipenuhi perdebatan antara pendukung Indonesia dan Vietnam. Komentar-komentar tersebut kemudian menjadi bahan pemberitaan baru sehingga siklus rivalitas terus berulang. Semakin ramai perdebatan, semakin tinggi pula perhatian publik. Namun sebagai pecinta sepak bola, kita perlu menyikapi semua pemberitaan dengan kepala dingin. Tidak semua kritik harus dianggap sebagai kebencian. Sebaliknya, tidak semua pujian berarti lawan sudah mengakui sepenuhnya. Yang paling penting adalah bagaimana timnas Indonesia terus menunjukkan prestasi di lapangan. Karena pada akhirnya hasil pertandingan jauh lebih penting daripada perang opini di media. Jika Indonesia mampu tampil konsisten, memenangkan pertandingan, dan meraih gelar juara, maka rasa hormat akan datang dengan sendirinya. Sepak bola selalu berbicara melalui prestasi. Media bisa saja memberikan berbagai opini, tetapi sejarah hanya akan mengingat siapa yang benar-benar menjadi juara. Jadi, alasan media Vietnam sering membahas, bahkan terkadang terkesan menyindir timnas Indonesia, bukan hanya karena faktor rivalitas. Ada banyak penyebab yang saling berkaitan, mulai dari persaingan memperebutkan status tim terbaik ASEAN, kebijakan naturalisasi, meningkatnya prestasi Indonesia, besarnya pasar pembaca Indonesia, hingga strategi media untuk mendapatkan perhatian publik. Yang terpenting sebagai pendukung timnas Indonesia, kita tidak perlu terpancing oleh setiap pemberitaan negatif. Jadikan kritik sebagai motivasi agar sepak bola Indonesia terus berkembang. Karena jika prestasi terus meningkat dan gelar juara akhirnya berhasil diraih, maka jawaban terbaik bukanlah adu komentar di media sosial, melainkan kemenangan di atas lapangan hijau. Menurut kalian, apakah media Vietnam memang benar-benar takut dengan perkembangan timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan terbaru seputar timnas Indonesia. Salam sepak bola.